Didukung oleh Kung Indonesia mengukir sejarah baru. Sarung Al-Samsi. Di kabar utama bersama saya Felicia Belinda. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Kericuhan mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang. Kericuhan terjadi di luar ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah saksi Oki Pratama yang dihadirkan jaksa penuntut umum memberikan keterangan. Oki yang baru saja keluar ruang sidang tiba-tiba dihampiri para pendukung Nikita Mirzani. Kedua kubu saling tuding hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Saksi yang dihadirkan jaksa yakni Oki Pratama dan Sheila Saukia. Di persidangan, terdakwa Nikita Mirzani meminta majelis hakim membebaskan dirinya karena menilai perkara ini penuh dengan kriminalisasi. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra didakwa JPU telah mengancam dan memeras pengusaha produk kecantikan Reza Gladys sebesar 4 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut terkait produk kecantikan yang dijual. Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada pekan depan. Aksi unjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Manado Kamis siang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi ketika massa menyerbu dan memaksa masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Manado, namun dihalau oleh barisan barikade polisi yang berjaga-jaga di depan kantor. Dalam aksi ini mereka menuntut pihak Pengadilan Negeri Manado membatalkan sita eksekusi lahan di salah satu gedung di Kelurahan Sario Tumpaan, Manado. Setelah berdiskusi selama kurang lebih 1 jam, pihak PN Manado terpaksa membatalkan sita eksekusi di objek sengketa tersebut. Ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan beras gratis di kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sebelum berdesakan, ratusan warga ini rela mengantri lama hingga berjam-jam demi mendapatkan beras gratis. Dengan membawa KTP dan kartu keluarga, setiap orang mendapatkan 2 karung beras seberat 20 kg. Beras gratis ini dibagikan pemerintah pusat di tengah harga beras yang mahal. Untuk hari ini, beras gratis dibagikan kepada 7.200 warga.
Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan terdapat 212 merek beras yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga ditemukan adanya kandungan patahan beras atau broken yang jumlahnya melampaui batas regulasi. Kementerian Pertanian menemukan ratusan merek beras yang mengandung kadar patahan melebihi batas dan diduga merupakan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara Jakarta Rabu petang. Menurut Mentan, pihaknya menemukan 212 dari 268 merek beras yang tidak memenuhi standar pemerintah karena mengandung kadar patahan yang melebihi batas. Padahal menurut Amran Sulaiman, batas patahan untuk kategori beras medium adalah 25%, sementara untuk beras premium maksimal 15%. Namun nyatanya, Kementerian Pertanian menemukan produk dengan tingkat patahan hingga 50%. Beras premium, medium yang tidak sesuai standar. Kami ulangi, ini adalah standar pemerintah. Contoh, medium itu brokennya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, kasih. Kementerian Pertanian pun telah menyerahkan data lengkap kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Haidar Fasal, TV One, mengabarkan. Pemirsa, truk bermuatan tanah terguling dan menimpa sebuah Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang perempuan di Palembang, Sumatera Selatan yang menjadi korban penembakan oleh pelaku curanmor. Korban mengalami luka tembak pada bagian kaki saat melintas di TKP. Nasib tragis dialami seorang perempuan di Palembang, Sumatera Selatan yang terkena luka tembak di bagian kaki. Peristiwa terjadi saat korban melintas di lokasi aksi pencurian sepeda motor curanmor di Jalan RA Abu Sama, Sukabangun, Palembang, Sumatera Selatan. Korban histeris langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Polda Sumsel untuk perawatan medis. Dari hasil pantauan kami, dari rekaman CCTV terekam 2 orang diduga pelaku menggunakan motor metik. Tentunya kami masih mendalami untuk peristiwa ini. Itu korban yang tertembak itu korban curanmor atau apa, Bang? Korban ini salah satu orang yang mengejar terhadap pelaku dalam keadaan pelaku sudah terdesak, melepaskan tembakan senjata mengarah ke bagian kaki. Untuk saat ini korban dibawa kemana, Bang? Saat ini masih dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara. Hingga kini Polrestabes Palembang bersama Polda Sumsel terus memburu pelaku curanmor. Tim identifikasi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk proyektil peluru yang ditemukan di TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, truk bermuatan tanah terguling dan menimpa sebuah mobil di gerbang tol Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. 1 dari 2 orang yang berada di dalam mobil tersebut meninggal dunia di tempat. Petugas gabungan terus berupaya mengevakuasi 2 orang dalam mobil
yang terhimpit badan truk dan material tanah. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Sopir truk dan pengemudi mobil yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah tol Japek menuju keluar tol Karawang Barat. Tiba-tiba truk bermuatan tanah menabrak pembatas jalan. Sopir yang tak bisa mengendalikan truknya lalu terguling dan menimpa mobil tepat di samping truk. Proses evakuasi korban. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kontrakan yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang bandar narkoba yang tengah asik tertidur pulas langsung disergap petugas. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap bandar beserta barang bukti narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.000 pil yang disimpan di dalam lemari pakaian. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya di Jakarta Utara. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, bandar narkoba ini dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara dan kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jor di kilometer 30. Pemirsa, sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jor di kilometer 36.400 Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis sore. Terbakar, mobil tabrakan. Sedan tersebut terbakar setelah mengalami kecelakaan dengan truk dan menabrak pembatas jalan tol. Kedua mobil yang terlibat kecelakaan sama-sama melintas dari arah Taman Mini menuju Bekasi. Akibat peristiwa itu, kemacetan lalu lintas terjadi sepanjang 10 km dari Pasar Minggu menuju eksit tol Jatiwarna. Pengemudi sedan berhasil diselamatkan oleh pengendara lain yang melintas. Identitas jasad wanita yang ditemukan dalam tong plastik yang mengambang di Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten masih misterius. Polisi menemukan jasad wanita di dalam tong plastik berwarna biru ini pada Minggu 27 Juli lalu. Dari hasil autopsi ditemukan tanda-tanda kekerasan di seluruh tubuh jasad wanita itu. Polisi masih kesulitan mengungkap siapa identitas mayat wanita tersebut. Tidak ada identitas maupun bukti lain pada saat korban ditemukan. Polres Metro Tangerang Kota telah merilis dan menyebar ciri-ciri korban dengan bentuk pamflet melalui media massa. Namun hingga kini belum ada keluarga yang datang mengaku kehilangan sanak saudaranya. Sampai saat ini belum ada warga yang melapor merasa kehilangan pihak keluarganya untuk dicocokkan dengan ciri-ciri wanita tersebut. Artinya untuk identitas korban sendiri gimana? Hingga saat ini pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota belum bisa mendapatkan identitas daripada korban tersebut. Bahwa pihak Polres Tangerang Kota saat ini penyelidikan dengan cara menyisir aliran Sungai Cisadane untuk ke masyarakat menanyakan apakah ada yang melihat daripada seseorang atau pihak yang membuang daripada tong plastik warna biru tersebut. Petugas terus melakukan penyelidikan dengan menyisir aliran Sungai Cisadane untuk menemukan bukti tambahan terkait penemuan jasad wanita tersebut. Polisi masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan oleh tim forensik untuk mengungkap identitas korban sekaligus dapat mengungkap kasus ini.
Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Sesosok jenazah pria ditemukan di atas plafon gedung sebuah perusahaan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi jenazah lantaran kondisi jenazah sudah membusuk dan menempel di langit-langit bangunan. Sementara petugas Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi juga menyisir sejumlah area perusahaan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tersebut dan kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur. Jasad pria yang belum diketahui identitasnya ini kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Pemirsa, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali tutup usia pada Kamis dini hari. Jasadnya dimakamkan di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi siang tadi. Suasana duka menyelimuti keluarga mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali di rumah duka Jalan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Surya Dharma Ali meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta pada pukul 4.25 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tokoh pun berdatangan ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Di antaranya ada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenang Surya Dharma Ali sebagai sosok pekerja keras yang peduli pada dunia pendidikan. Saya selaku pribadi yang pernah menjadi wakil menterinya tentu juga merasa sangat kehilangan ya, karena beliau saya tahu sebagai seorang pekerja keras ya kan, sangat konsen terhadap dunia pendidikan terutama pondok pesantren. Maka itu sebetulnya katanya tadinya mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena kan dia menerima Bintang Mahaputra dulu ya, tapi karena keluarganya pingin dimakamkan di pesantrennya supaya nanti di pondok pesantren itu banyak mendoakan ya. Awalnya mantan Menteri Agama di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan karena ia menyandang penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana yang diberikan pada tahun 2013. Namun keluarga memilih memakamkan almarhum di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, iring-iringan rombongan pengantar jenazah merusak satu unit mobil di Penjaringan, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, viral di media sosial diduga iring-iringan rombongan pengantar jenazah merusak satu unit mobil di Penjaringan, Jakarta Utara. Perusakan diduga akibat senggolan di jalan. Inilah video amatir yang memperlihatkan sejumlah orang melakukan perusakan terhadap sebuah minibus di Jalan Elang Laut, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning memukul dan menendang badan mobil berwarna putih hingga kaca depannya mengalami retak. Video yang direkam oleh sejumlah pengguna jalan ini pun viral di media sosial. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa perusakan ini. Pun belum ada pihak yang melapor kejadian ini ke pihak kepolisian. Kendati demikian, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah mendatangi lokasi kejadian untuk pengecekan dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Kita
tetap jemput bola, proaktif untuk mencari informasi dari kejadian tersebut. Masih kita dalami apakah sebelumnya mobil putih ini sempat bersinggungan atau bagaimana dengan rombongan, itu masih kita dalami untuk penyebabnya. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti dari perusakan terhadap mobil putih tersebut. Dari Jakarta, Dafa Akbari, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, tebing di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami longsor akibat hujan yang tak kunjung reda. Ada 6 titik tanah longsor disertai pohon tumbang yang mengakibatkan jalur Lumajang-Malang macet total. Inilah video amatir yang berhasil direkam warga sesaat setelah bencana tanah longsor susulan disertai pohon tumbang menerjang jalur perbukitan 0, kilometer 56, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Material longsor serta batang berukuran raksasa menutup total seluruh badan jalan sehingga tidak bisa dilalui. Alat berat milik BPBD Lumajang berupaya mengevakuasi material longsor serta batang pohon sehingga kendaraan bisa melintas meskipun bergantian. Namun belum tuntas upaya evakuasi, longsor susulan juga kembali terjadi di kilometer 57.800. Material longsor berupa batu dan batang pohon yang jatuh dari perbukitan setinggi 40 meter nampak terlihat menutup seluruh badan jalan, sehingga mengakibatkan jalur Lumajang-Malang macet total. Tercatat sedikitnya ada 6 titik lokasi longsor yang saat ini sedang dilakukan penanganan. Warga Kabupaten Jember menyerbu SPBU yang berada di Banyuwangi. Dampak stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang habis. Meski kondisi jalanan berlumpur dan licin usai diguyur hujan, ratusan warga Jember yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi nekat membawa jerigen untuk membeli BBM di SPBU di Banyuwangi. Akibatnya beberapa SPBU seperti SPBU di Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Genteng hingga Sempu kehabisan stok BBM-nya. Warga yang sudah mengantri beberapa jam harus kecewa karena SPBU kehabisan BBM jenis Pertalite. Hal ini mengakibatkan warga terpaksa membeli Pertamax. Krisis BBM di Jember terjadi diduga setelah penutupan jalur selatan via Gunung Gumitir yang sedang dalam tahap perbaikan sehingga pasokan BBM Pertamina terhambat. Petugas Reserse Narkoba Polrestabes Bandung meringkus seorang pria yang berperan sebagai penjaga gudang penyimpanan 1,4 juta butir obat-obatan terlarang di Bandung, Jawa Barat. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek rumah kontrakan di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain meringkus sebanyak 1,4 juta butir obat keras terbatas dalam penggerebekan, petugas juga menangkap tersangka IB yang merupakan bagian dari komplotan DPO yang masih dalam pengejaran. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyatakan, penggerebekan obat keras ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sehari sebelumnya di kawasan Mekarwangi. Dalam penggerebekan di kawasan Mekarwangi, petugas menyita 1,2 juta butir obat terlarang siap edar. Alhamdulillah kami berhasil mengungkap lagi jaringan atau komplotan dari DPO tersebut di salah satu rumah di daerah Batu Nunggal. Ini kurang lebih dengan jumlah 1.434.000 butir yang telah kita bisa amankan di perumahan di daerah Batu Nunggal. Ini di belakang saya tersangkanya inisial IB, itu komplotan dari DPO yang kita sedang lakukan pengejaran. Jadi pas kita lakukan penangkapan, alhamdulillah tersangkanya masih ada, jadi kita bisa lakukan pengembangan. Polisi masih terus memburu pelaku lain yang terlibat dalam jaringan serta mendalami kemungkinan keterkaitan dengan jaringan yang lebih besar. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memblokir sementara transaksi pada rekening bank yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan tindak kejahatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Langkah PPATK tersebut dilakukan karena banyak rekening dorman yang disalahgunakan seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Pemblokiran ini juga untuk mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan tidak disalahgunakan untuk kejahatan. 1 juta rekening yang kita lakukan analisis dan pemeriksaan itu 15.000 diantaranya itu rekening yang nomini, rekening yang digunakan untuk kejahatan, menampung uang hasil judi online, narkoba, korupsi, perdagangan orang, macam-macam tindak pidana. Nah, dari situ karena banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari tindak kejahatan yang ada, dan sebagian besar juga itu dipakai dari rekening-rekening dorman tadi, maka negara hadir ya untuk melindungi kepentingan masyarakat, nasabah yang itu juga merupakan saudara-saudara kita. Sebelumnya, PPATK memblokir 31 juta rekening dorman selama lebih dari 5 tahun dengan nilai lebih dari 6 triliun rupiah. Namun, dari 28 juta lebih rekening dorman kini sudah aktif kembali. Rekening yang diblokir meliputi rekening tabungan, perseorangan maupun perusahaan, giro, serta rekening dalam mata uang rupiah dan asing. Meski diblokir, PPATK menjamin uang nasabah tetap aman dan 100% utuh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rekening dorman yang dibekukan oleh PPATK bisa kembali diaktifkan. Berikut cara reaktivasi rekening yang dibekukan oleh PPATK. Pemirsa, Partai Buruh menggelar seminar kebangsaan membahas redesign sistem pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap membuka ruang pembaruan politik di tanah air. Seminar yang digelar Partai Buruh di Jakarta Pusat ini menghadirkan sejumlah tokoh dalam dunia hukum dan juga politik. Di antaranya pendiri Mahkamah Konstitusi Jimli Ashidik, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin, serta Presiden dan Wakil Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Said Salahuddin. Mereka juga menyatakan dukungan penuh kepada MK dalam mengawal putusan tersebut. Ada 5 poin utama yang dibahas, mulai dari pembedaan pemilu nasional dan lokal, aturan pilkada, ambang batas presidensial dan parlementer, verifikasi partai politik, hingga teknis pencalonan dalam pilkada. Dipersoalkan oleh DPR dan pemerintah tentang pemilu harus 5 tahun sekali. Bagaimana dengan anggota DPRD yang masih ada waktu 2 tahun kemudian setelah 2029 habis masa berlakunya. Itu beliau mengatakan masa peralihan dan itu wajar di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia kan pemilu pernah tahun 71 ke 76 tapi dilakukan di tahun 77. Semua masa peralihan bisa terjadi. Pemikiran beliau dan pemikiran narasumber yang lain memperkuat Partai Buruh, kami harus berdiri di belakang MK. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama.
Pemirsa, DPR RI menyetujui permohonan yang diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Selain itu, disetujui pula permohonan pemberian amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Mensesnek, dan saya hormati teman-teman pimpinan fraksi. Saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, ya, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden.
Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya? Gimana? Umum, ya. Salah satu hal, kan amnesti ada 1116. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Pak Ketua, adalah salah satunya tentu kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus, Presiden dalam pertama kali meminta saya menjadi Menteri Hukum, beliau menyampaikan bahwa khususnya di kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti ya, salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan kepada Presiden. Itu. Yang kedua, ada juga 6 orang yang diberikan kasus makar tanpa senjata, 6 orang di Papua. Itu yang sudah disetujui tadi oleh. Kemudian yang kasus-kasus politik yang lain pun juga sama. Termasuk di dalamnya itu yang 1116. Jadi langkah itu juga tentu berkaitan dengan dalam rangka peringatan 80 tahun. Dan juga usia lanjut dan ada orang dalam gangguan kejiwaan. Jadi memang sudah harus memerlukan perawatan di luar. Dan ada yang sakit paliatif ya. Kalau paliatif itu perawatannya harus di luar, sudah tidak mampu yang lain-lainnya. Ini koordinasi khusus untuk yang 4 saya sebutkan tadi, itu sudah kami komunikasikan dengan stakeholder. Terima kasih. Oke, cukup. Pak Mensesnek akan menjawab. DPR legislatif. Ya, saya jawab ya. Karena semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan. Nah karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti, itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Prita Zega. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.
Didukung oleh Sarung Al Samsi.